Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Kita berharap sehat, tetap semangat ya. Walaupun dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona, kita harus mengikuti home learning ya. Sudah memasuki minggu kedua nih, belajar di rumah. Pengalaman-pengalaman baru yang pasti dirasakan oleh kita semua. Dalam hal ini kita masih bisa mengambil hikmahnya, positifnya untuk pribadi kita, untuk secara global juga kita bisa mengambil positifnya. Ya, kita berharap supaya penyebaran virus corona ini cepat berakhir, kita bisa kembali belajar seperti biasa. Ke sekolah, bertemu teman-teman, bertemu Bapak Ibu guru, dengan suasana proses belajar mengajar di sekolah seperti biasa. Baik, minggu lalu kita sudah mengerjakan soal tryout, di mana soal tryout ini berisi materi dari kelas 7, 8, dan 9. Setelah Miss koreksi, ada beberapa masih ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ya, Miss mengerti, soalnya materinya dari kelas 7, 8, dan 9. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas tentang materi kelas 7 secara global. Mengingat kembali tentang materi kelas 7, di mana di bab pertama materi kelas 7 kita mempelajari tentang teknik vokal ya. Teknik vokal itu apa? Vokal itu adalah suara manusia dalam musik. Ya, vokal itu juga adalah salah satu instrumen musik yang sumber bunyinya dari suara manusia. Vokal itu adalah suara manusia ketika bernyanyi, dapat menghasilkan berbagai macam warna suara, tangga nada, melodi, atau lagu. Nah, dalam vokal ini juga kita mengenal rongga resonator ya nak ya. Rongga resonator itu ada 3 ya. Ada rongga mulut, rongga dada, rongga hidung. Termasuk juga di dalamnya rongga-rongga dalam kepala. Ya. Sama seperti semua instrumen akustik nih, kalau dalam seni musik, sama seperti semua instrumen akustik, gitar, trompet, piano, atau biola, ya, memiliki ruang khusus. Instrumen tersebut memiliki ruang khusus sendiri untuk beresonansi nada. Nah, dalam suara juga begitu. Di dalam suara juga, setelah nada dihasilkan oleh pita suara yang bergetar, sekali lagi nak, setelah nada dihasilkan oleh pita suara yang bergetar, nada akan bergetar di dalam dan melalui saluran dan ruang resonansi tersebut. Ya, sehingga menghasilkan vokal ya. Di dalam teknik vokal, kita juga mengenal alat-alat pengucapan. Alat-alat pengucapan atau alat-alat artikulasi. Ada 6 nih. Langit-langit keras, langit-langit lunak, lidah, bibir, gigi, rahang bawah. Ya. Nah, sebelum kita bernyanyi, seluruh alat-alat pengucapan ini kita harus lenturkan. Kita harus buat dalam kondisi yang rileks ya, yaitu dengan cara pemanasan ya, vocalizing atau pemanasan fisik juga, seperti yang selalu kita sudah lakukan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Kita lenturkan terlebih dahulu semua alat-alat pengucapan. Kita lenturkan langit-langit keras kita dengan lidah kita ya. Langit-langit lunak kita lenturkan ya. Lidah kita lenturkan dengan latihan vocalizing, bibir, gigi, rahang bawah ya.
kita yang sudah selalu kita lakukan itu misalnya mama 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 mama. Ya. Itu tujuannya supaya ketika kita bernyanyi, alat-alat artikulasi ini, alat-alat pengucap ini sudah dalam kondisi rileks sehingga kita bernyanyi lebih enak lagi, lebih bisa mencapai teknik vokal yang kita inginkan. Oke. Nah, kita ketahui bahwa di dalam vokal, di dalam paduan suara, pernapasan yang paling baik kita gunakan adalah pernafasan diafragma. Apa itu diafragma? Diafragma itu berupa jaringan otot-otot yang amat kuat berbentuk cembung terletak di antara rongga dada dan rongga perut. Ya. Nah, kalau kita selalu latihan ya, misalnya kita pegang ya perut kita selalu latihan pemanasan. Ya, kita lakukan berulang-ulang sehingga kita merasakan ada otot yang sakit di bagian perut kita. Ya, sakit. Kita merasakan ada bagian yang sakit, itulah dia otot diafragma. Nah, dengan menggunakan pernafasan diafragma ini kita akan lebih maksimal. Jadi udara yang kita simpan itu lebih banyak dan kita bisa mengeluarkannya lebih efisien lagi, sehingga bisa menunjang ketika bernyanyi, kita bisa menunjang untuk phrasing yang baik, pemenggalan kalimat yang baik. Jadi bisa sampai satu kalimat baru kita tarik nafas ya, tidak seperti ngos-ngosan, sepenggal kita tarik nafas, kita tarik nafas lagi, tarik nafas lagi. Jadi bisa mengikuti acuan dari partitur yang diinginkan sesuai dengan partitur. Bagaimana di mana kita harus tarik nafas nih, seperti itu. Ya. Jadi pernafasan diafragma ini sangat mendukung kita bisa bernyanyi lebih baik lagi. Oke, artikulasi. Tadi Miss sudah sempat mengucapkan artikulasi ya. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Oke, artikulasi ya. Seperti Indonesia Raya merdeka, merdeka. Harus merdeka, merdeka. Bukan merdeka, merdeka. Pengucapan huruf-huruf konsonan di dalam bernyanyi itu memang cukup sulit ya untuk menyatakan huruf konsonan tersebut ketika kita bernyanyi. Contohnya tadi seperti merdeka, merdeka, yang sering terdengar itu adalah medeka, medeka. Huruf R yang di tengah itu susah untuk dinyatakan dengan jelas, seperti itu ya. Ya. Jadi suku kata demi suku kata itu harus kita nyanyikan dan jelas terdengar oleh penonton gitu. Jadi walaupun orang lain tidak mengetahui lagu yang kita nyanyikan, tapi dengan artikulasi yang jelas orang lain bisa mendengarkan arti atau mendengarkan kata-kata yang kita nyanyikan itu memang jelas gitu. Nah, tadi juga Miss ini mengucapkan phrasing ya. Phrasing dalam aturan pemenggalan ya. Phrasing itu adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar. Dalam penulisan lirik lagu biasa diberi tanda petik. Nah, tanda petik nih pada akhir kalimat di mana seharusnya tarik nafas. Jadi, artinya kalau belum sampai ke tanda petik tersebut berarti kita belum boleh tarik nafas gitu. Jadi ketika bernyanyi kita harus memperhatikan hal ini semuanya gitu, teknik-teknik vokal yang harus kita perhatikan tersebut. Jadi di tanda petik kita melihat tanda petik, di mana tanda petik itu ada, disitulah kita baru tarik nafas ya. Nah, kalau kita bernyanyi kita tidak hanya mendapatkan partitur notasi angka saja, kita juga kan
mempelajari partitur notasi dengan not balok. Jadi kita juga harus bisa mengenal apa itu kunci G, ya. Ini di sini kita lihat kunci G, ya. Kunci G, kita bisa melihat not balok yang ada pada ini garis paranada. Nada dan garis paranada. Garis paranada itu 5, ya. Garis 5 dalam seni suara, seni musik juga demikian, garis paranada ini. Nah, jadi kita juga harus tahu nih not penuh yang mana. Not penuh, kita juga bisa membaca tanda istirahatnya. Kalau tanda istirahat berarti kalau kita menemukan dalam partitur tanda istirahat seperti ini, ya, berarti kita harus diam 4 ketuk, ya. Kalau tanda istirahat yang seperti ini kita harus diam dalam 2 ketuk. Kalau kita menemukan not seperti ini di dalam partitur, berarti kita harus memperpanjang nada tersebut sampai 2 ketuk, ya. Demikian seterusnya. Ya, kalau yang ini 1 ketuk, ya, namanya not 1/4, tapi nilai ketukannya 1 ketuk dalam birama perempatan, ya. Bedakan dia not setengah, namanya, ya. Kalau namanya not setengah, tapi nilai ketukannya itu 2. Kalau nilai not yang ketukannya nilainya setengah itu namanya not 1/8. Ini suka tertukar loh. Jadi harus benar-benar dipahami. Ini nama notnya ada not setengah, jumlah ketukannya 2 ketuk. Ada namanya not penuh, jumlah ketukannya 4 ketuk. Ini harus kita lihat. Nah, jadi ketika kita bernyanyi, ini kita aplikasikan. Kita nyanyikan partitur itu sesuai dengan yang tertulis di dalam notnya. Seperti itu, ya. Oke. Nah, kita masuk ke teknik bernyanyi secara kelompok. Selama ini kita juga melakukan bernyanyi secara kelompok, ya. Kita bernyanyi dalam bentuk paduan suara, ya. Bernyanyi secara kelompok itu lebih sulit loh, ya. Lebih sulit dibandingkan bernyanyi secara solo, karena menyatukan beberapa range atau timbre, ya, warna suara. Nah, kalau kita bernyanyi secara solo nih sendiri, kita lebih bebas dengan warna suara kita aja, oke, bisa. Ya, ketika kita bernyanyi, walaupun orang tidak melihat, kadang orang tahu nih, oh iya ini, suaranya Miss Irma nih, Jadi, ini suaranya si A, ini suaranya si B, boleh saja kalau itu di dalam bernyanyi solo. Tapi kalau kita bernyanyi secara berkelompok, itu tidak diperkenankan lagi, ya. Kita harus menyatukan warna suara yang ada. Contoh, misalnya kita bernyanyi dalam vokal grup, mungkin kita 10 orang nih. Di dalam 10 ini kita mungkin punya warna sendiri-sendiri, ya, punya warna sendiri, tapi kita tidak bisa menonjolkan warna vokal kita sendiri kalau bernyanyi dalam kelompok, ya. Kita harus menyamakan. Bagaimana supaya bisa sama warna suara tersebut? Yaitu dengan teknik. Kita latihan teknik, ya. Makanya tadi kita latihan teknik bagaimana cara pengucapan, ya. Teknik bagaimana supaya kita bisa bernyanyi secara maksimal dan dengan teknik yang sama. Kalau kita semuanya bernyanyi dengan teknik vokal yang sama, pasti suara yang keluar itu juga warnanya menjadi sama, homogen, atau dikatakan dengan homogen. Jadi itulah perbedaannya, itulah kesulitannya jika bernyanyi secara berkelompok. Seperti dalam paduan suara yang kita lakukan selama ini, ya. Kita 30 siswa, kita bernyanyi dan berusaha untuk dengan teknik yang vokal yang baik, kita semua bernyanyi dengan teknik vokal yang baik. Kita latihan, itu saja masih ada, ya. Kalau kita ingat, masih ada suara yang
muncul sendiri suara si A, muncul kadang warnanya. Nah, itu yang selalu kita latihan kembali, bagaimana supaya suara yang menonjol sendiri itu bisa menyatu dengan yang lainnya. Ya, biasanya seorang pelatih paduan suara ataupun guru vokal punya cara untuk melatih supaya suara itu menjadi sama. Ya, keberhasilan paduan suara ya di situ. Ya, bagaimana suara yang dikeluarkan itu dengan berbagai jenis suara itu bisa yang dikeluarkan itu suaranya homogen, lebih homogen suaranya, sehingga ketika dinyanyikan lagu tersebut kedengaran lebih blending ya. Nah, di dalam bernyanyi secara kelompok juga kita harus sama-sama berinterpretasi. Kalau kita sendiri, interpretasi sendiri is okay ya, lebih gampang. Kalau sedih, saya bisa bikin sedih sendiri nih. Tapi di dalam berkelompok, dalam paduan suara nih, kita ambil contohnya. Semuanya kita arahkan berinterpretasi. Dengan interpretasi tahu? Ya, bagaimana kita menyampaikan pesan daripada lagu tersebut. Ya, interpretasi, menyampaikan makna lagu tersebut. Kalau lagunya dengan sukacita, semuanya harus bernyanyi dengan sukacita, harus bernyanyi dengan semangat. Tapi di dalam paduan suara ini sangat sulit. Ada saja selalu peserta yang sulit untuk bisa mengekspresikan dirinya ceria, dari wajahnya kelihatan ceria, lagu ceria tapi wajahnya masih sedih. Ya, ini kesulitannya. Jadi tidak boleh yang seseorang itu bertahan, misalnya saya kan seperti itu, saya memang orangnya pemalu, jadi saya nggak bisa untuk berakting, saya nggak bisa untuk ceria. Itu tidak boleh. Di dalam paduan suara harus semuanya berekspresi. Disitulah tingkat keberhasilan paduan suara tersebut. Ya, dengan suara yang berbeda, dengan tipe kita yang berbeda, harus bisa kita samakan sehingga dikatakan paduan suara itu bisa berhasil dengan baik ya. Oke. Nah, di dalam paduan suara ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam bernyanyi berkelompok nih ya. Yang pertama, kedisiplinan. Contoh, kehadiran, disiplin latihan ya. Harus semuanya disiplin. Tidak boleh menjadi egois. Ya gara-gara saya nih satu. Ya gara-gara saya satu. Jadi latihan tidak maksimal. Ya, kita harus disiplin. Ya. Disiplin diri, disiplin dalam kelompok juga. Ya. Teknik bernyanyi yang kedua, teknik bernyanyi. Semuanya kita bernyanyi bersama-sama, latihan teknik bernyanyi, ya. Dalam hal ini banyak teknik yang harus kita pelajari. Jadi sama-sama kita berlatih teknik bernyanyi. Sama-sama kita harus memperhatikan harmonisasinya. Sama-sama kita harus memperhatikan kekompakan kita. Seperti sebelumnya tadi sudah katakan ya, dalam paduan suara semuanya itu harus dilihat homogen, ya, bisa dirasakan bersama-sama, bukan menonjolkan masing-masing. Tadi ya yang sebelumnya sudah terjelaskan juga. Oke, dalam paduan suara ada tahapan-tahapan juga ya. Tahapan-tahapan yang sudah kita pelajari dan sudah kita lakukan selama ini. Yang pertama vocalize ya, untuk pemanasan. Di sini kita latihan bagaimana melenturkan alat-alat artikulasi, bagaimana kita mengucapkan cara menyanyikan vokal, huruf-huruf vokal A, I, U, E, O bersama-sama. Jadi dan yang kedua, mencermati partitur. Kita juga sudah pengalaman belajar untuk membaca partitur, ya. Kalau yang sopran melatih melodi masing-masing. Dilatih soprannya terlebih dahulu ya. Ini bagian ketiga, melatih melodi pada masing-masing suara atau latihan seksional. Jadi pertama kita latihan nih soprannya dulu, sopran. Nah, setelah sopran sedikit maksimal, sudah mulai bisa, ditinggalkan,
latihan lagi altonya, mesonya, baru yang masuk kita ke bagian keempat, berlatih lagu bersama-sama. Kita coba latihan bersama-sama. Dengan waktu beberapa kali pertemuan, kita sudah latih lagu itu bersama-sama dengan notnya ya, terlebih notasinya dulu nih, melodinya. Ya, melodinya. Kalau di gereja nih, kalau ibu-ibu lebih suka langsung liriknya nih ceritanya. Langsung liriknya aja dong. Ya, karena mereka kurang paham untuk belajar notasi atau melodinya. Tapi di sini kita mengikuti, kita latihan melodinya terlebih dahulu, ya. Oke, berlatih, baru kita masuk ke poin kelima, itu berlatih menggunakan lirik, ya. Kita coba dengan liriknya, kita coba dengan latihan dengan liriknya, kita samakan dengan notasinya yang tadi, gitu penempatannya. Oke, masuk ke poin yang keenam, interpretasi. Sama seperti yang sebelumnya Miss terangkan, interpretasi. Kita semua harus bisa mengekspresikan lagu tersebut sesuai dengan yang makna lagu tersebut. Jadi kita harus lihat nih, kita harus pahami lirik-liriknya, maksud lagu tersebut apa gitu ya. Jadi kita bisa berekspresi, mengekspresikan lagu tersebut, berinterpretasi sehingga lagu tersebut bisa dinyanyikan dengan baik sesuai dengan makna lagu. Kalau ceria, kita bawa dengan ceria. Kalau lagu sedih, kita bawa dengan sedih. Bahkan banyak lagu yang kalau kita nyanyikan orang yang mendengar itu bisa menangis. Berarti kita berhasil dong. Jangan sampai kita menyanyikan lagu yang sangat sedih, orang ketawa mendengarnya. Oke. Nah, di dalam paduan suara juga kita selalu tambahkan koreografi. Manfaatnya apa nih koreografi? Koreografi itu bukan seperti koreografi seni tari yang luar biasa rumit mungkin, ya. Manfaat koreografi di saat ini adalah supaya makna lagu kembali. Tujuannya supaya makna lagu lebih disampaikan, lebih tersampaikan. Seperti kalau kita bilang Tuhan, kalau kita buat koreo dengan tangan ke atas, rasanya kita memang benar-benar mengatakan atau berteriak sama Tuhan. Itu manfaat dari koreografi. Ya. Nah, ini dia hal-hal yang tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam paduan suara. Oke, kita masuk ke pengelompokan paduan suara. Berdasarkan jenis suaranya, paduan suara didapat dikelompokkan menjadi paduan suara sejenis, ya, dan paduan suara campuran. Paduan suara sejenis dan paduan suara campuran. Dalam paduan suara sejenis ini kita melihat atau kita mengenal ada paduan suara wanita. SA, sopran, alto. S, A, sopran, alto. S, A, sopran, alto, alto. Kalau pada paduan suara pria, T, B, yaitu tenor, bass. T, B, tenor, bass. Atau T, B. Ya. Nah, dalam paduan suara campuran kita mengenal SATB. Ini sering ya kita lihat di partitur ya, sopran, alto, tenor, dan bass. Oke. Nah, itu tadi merupakan ringkasan ya, ringkasan materi kelas 7. Ya, ringkasan materi kelas 7 dari teknik vokal, bagaimana kita mengenal teknik vokal, alat-alat artikulasi, bagaimana kita bisa bernyanyi dengan teknik yang baik di dalam paduan suara, dan kita juga mengenal paduan suara secara pembagiannya ya, pembagiannya juga. Nah, sekarang nih terakhir tugas ya, kalian tuliskan lirik lagu Indonesia Raya secara lengkap dan letakkan tanda petik ya, di mana harus tarik nafas. Oke, tuliskan lirik Indonesia Raya secara lengkap, letakkan tanda petik di mana harus tarik nafas ya. Oke. Nah, setelah itu buat
rekaman. Lagu itu dinyanyikan dan sesuai dengan tanda petik yang tadi sudah dituliskan. Jadi di mana ada tanda petik, disitulah tarik nafas. Oke. Namun di dalam bernyanyi nanti kalian juga harus perhatikan artikulasi yang baik tadi. Seperti contoh yang tadi Miss sudah katakan, merdeka, merdeka, merdeka. Jangan sampai kedengaran itu hanya merdeka, tapi merdeka. Nyatakan huruf-huruf konsonan yang di tengah-tengah lagu atau di akhir. Contoh, amin. Itu sering sekali N-nya tidak kedengaran loh. Amin. Ya, diselesaikan dengan baik, ya. Nanti dinilai di situ artikulasinya pada saat kamu bernyanyi itu bagaimana. Oke. Oke, selamat belajar. Tuhan memberkati. Sehat semuanya. Semoga bisa belajar sambil menikmati dengan baik. Terima kasih.